Perkenalkan, nama saya Laurentina Putri Puspita Siboro dengan NIM 3213131013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses vulkanisme. Nah, sebelum masuk ke vulkanisme, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari vulkanisme. Vulkanisme itu merupakan aktivitas gunung api yang aktif, di mana terjadi pergerakan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Dan magma ini biasanya berbentuk cair dan berpijar. Dan pengertian magma itu sendiri ialah bentuk cairan atau semi cair yang tertampung. Tetapi kalau dia tertampung di dalam ruang di bawah kerak bumi, itu disebut sebagai kamar magma. Jadi, magma dapat bergerak itu karena memiliki suhu yang cukup tinggi. Apabila kamar magma ini semakin dalam, maka memerlukan energi yang cukup besar untuk mendorong batuan tersebut agar bisa meletus ke atas permukaan bumi. Kemudian, proses terjadinya vulkanisme itu ada dua. Yang pertama, intruksi magma. Namanya berarti aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan litosfer, namun terobosan ini tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, artinya aktivitasnya magma ini tuh nggak sampai keluar, tetapi dia cuma berada di dalam gunung tersebut. Sedangkan ekstruksi magma merupakan proses keluarnya magma di dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Nah, jadi ekstruksi magma inilah yang menyebabkan bisa terjadi letusan hingga magma ini keluar permukaan sampai ke permukaan bumi. Kemudian ada jenis-jenis vulkanisme. Nah, ekstruksi atau keluarnya magma dalam bumi tadi sampai ke permukaan bumi ini ternyata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusis dan erupsi eksplosif. Nah, erupsi efusis itu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Sedangkan erupsi eksplosif merupakan erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluid. Jadi erupsi efusi itu dia berupa yang keluar itu seperti lelehan lava atau seperti rekahan-rekahan aja yang nggak jauh dari kawah suatu gunung api. Nah, sedangkan erupsi eksplosif itu merupakan ledakan yang sampai keluar menyebar ke seluruh wilayah, ke seluruh udara gitu. Jadi dia kayak menyebabkan debu vulkanik, dia menyebar ke semua ruangan seperti itu. Dan adapun tipe-tipe gunung api ini, yang pertama itu ada gunung api maar. Nah, gunung api maar inilah merupakan hasil eksplosif yang tidak terlalu kuat dan terjadi hanya sekali saja. Kemudian yang kedua, ada gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu gunung api yang beralasan luas dan berlereng landai dan merupakan hasil erupsi efusis magma yang cair. Jadi dia nggak menyebar, dia nggak mengeluarkan debu, tapi dia cuman keluar di samping-samping permukaan gunung tersebut. Kemudian ada gunung api kerucut atau gunung api yang disebut strato. Nah, ini merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Adapun pengaruh vulkanisme bagi kehidupan itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya itu, pada waktu terjadinya letusan, semburan lapilli dan pasir panas dapat merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, hewan di sekitar gunung api, serta juga bisa merusak perkebunan. Kemudian, aliran lava dan panas itu dapat merusak bahan bangunan dan lahan pertanian lainnya. Gas beracun yang dikeluarkan saat erupsi juga dapat mengancam makhluk hidup termasuk manusia. Dan lahan dingin yang berdampak pada dapat merusak daerah yang dilalui seperti sungai. Dan dampak positifnya, yang pertama, material yang digunakan gunung api dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia, seperti intannya, timahnya, tembaga, balerang, dan lainnya. Yang ketiga, udara yang sejuk dan pemandangan gunung ini dapat menjadi daya tarik wisata. Jadi, gunung api ini juga bisa menjadi daerah wisata yang biasanya dipakai sebagai puncak atau orang mendaki gunung. Dan uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk listrik tenaga panas bumi.
Dan yang terakhir, hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses vulkanisme. Jadi, proses vulkanisme ini proses yang berasal dari magma, tetapi dia juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya bagi kehidupan. Adapun daftar pustaka yang saya ambil dan sumber gambar. Oke, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.